Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amihi wa alhamdu biziyadiha wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li irsyadiha wa ala alihi wa sahbihi maqamatit turus wa sutur li uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Bahagialah hamba yang selama hidupnya punya niat dan punya tekad yang kuat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hari ini kita dengan izin Allah bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tauhid atau ilmu al-aqidah. Ilmu al-aqidah. Perlu saya kuatkan kembali, saya sampaikan bahwa jika kita melihat dari kata al-aqidah, aqidah itu dari bahasa aqoda yang aqidu. Aqoda itu apa ya? Ikatan. Ikatan kalau berakad, akad jual beli, itu kuat. Dia apa? Aqidah itu dia identik dengan sebuah ikatan. Kuat ya. Jadi kalau bicara tentang al-aqidah, memang dia harus kokoh gitu loh. Karena kalau tidak kuat, berarti itu bukan disebut dengan aqidah. Tetapi juga kuat di sini bukan berarti kasar, gitu loh ya. Bukan berarti kasar, bukan berarti tidak ramah, bukan begitu. Keliru kalau orang mengatakan kalau kamu belajar aqidah kamu akan kasar, ya tidak. Justru sebaliknya, kita ingin membuktikan orang yang belajar akidah yang baik dan benar, ya seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, insya Allah dia ramah dalam kehidupan ini, santun, begitulah sebenarnya. Akidah itu apa? Berasal dari kata aqoda yaqidu, ya, ikatan atau mengikat. Akad apa lagi selain itu? Akad apa lagi yang kuat-kuat itu, Pak? Akad nikah, coba ya. Akad nikah itu kuat atau kendor itu? Kuat loh. Akan lain-lain akad nikah itu. Kalau sudah diikat itu, Pak, subhanallah. Jangan seenak-enaknya lirik kemana-mana gitu, Pak, ya. Nggak boleh. Dia ada itu. Subhanallah. Begitu. Iya. Akad, ya, aqidah. Jadi al-aqidah itu adalah identik dengan sesuatu yang kokoh, yang kuat. Begitu pula yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba, ya, seperti dakwahnya seluruh para nabi dan rasul, itu dakwah mereka itu ternyata memang banyak atau fokus pada al-aqidah, ya.
semua nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti dakwah mereka apa? Menyampaikan la ilaha illallah atau ya qaumi ibudullah dalam ayat-ayat lain kan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh wahai kaumku ibudullah beribadahlah kepada Allah ma lakum min ilahin ghairuh kamu enggak punya Tuhan selain Dia. Nah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi apa saja? Semua nabi dan rasul pasti ya seperti yang disampaikan dalam Al-Qur'an, beliau itu mengajar kepada apa? Dakwah tauhid, la ilaha illallah. Ya, hari ini alhamdulillah jemaah sekalian kita akan memulai bab baru yaitu bab tentang al-malaikah. Ya, al-malaikatu. Ya, kalau bahasa kitanya apa? Malaikat. Kalau bahasa kita malaikat. Ya, tapi bahasa Indonesia itu sudah berasal dari mana nih bahasa Indonesia itu? Dari Arab atau dari Inggris? Arab. Enggak mau kita dekat dengan Arab ternyata kita itu akrab dengan Arab, bukan angels. Wah, bukan angel, gitu kan? Iya. Mau nggak mau kalau bahasa kita malaikat iya al-malaikat ya mau pakai al silakan mau dibuang alnya nggak apa-apa malaikat itu dalam bahasa Arab ya kalau mau pakai alif lam yang nggak boleh pakai tanwin di belakangnya harus satu al-malaikat ya al-malaikatu kalau dibuang alif lamnya baru pakai tanwin malaikatun al-malaikah ya subhanallah itu kita akan ingin tahu gitu kan ini kan pelajaran dulu Pak Ustaz waktu SD dulu di BPA kan belajar ini juga gitu kan iya ya, tapi apa salahnya ya kita ngulang-ngulang kaji lama gitu mana tahu gitu kan Pak mana tahu ada ilmu yang baru gitu. Atau setidaknya ada yang diingatkan kembali oh begitu ternyata iya namun perlu saya buatkan ya perlu saya sampaikan bahwa sumber-sumber ya ilmu atau referensi ya bicara tentang tauhid itu bukunya sangat banyak sekali mau pakai buku doktor ini, mau pakai buku profesor ini, ya, syekh ini, silakan nggak apa-apa. Ya, semakin banyak kita punya referensi itu insya Allah semakin mempermudah kita untuk memahami bahasan-bahasan. Ya, nah, kalau kita di sini ya pakai buku Al-Aqidah Al-Islamiyah ya, karangan Syekh Sayyid Sabiq ya. Saya juga baca-baca juga ya dari kitab-kitab yang lain ya tapi setidaknya kita punya pegangan satu saja nggak apa-apa al-malaikah malaikat mungkin ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasan-bahasan yang barangkali akan kita ya kaji siapakah malaikat itu, kedua dari apa mereka diciptakan, kemudian keutamaan manusia atas malaikat, gitu. Mana yang mulia kita atau malaikat, gitu kan? Malaikat ya selama ini kita ketahui itu kan malaikat itu adalah hamba yang ibadah mukramun, yang dimuliakan, bukan? Ya karena kenapa mereka mulia? Karena taat. Malaikat itu apa yang disuruh oleh Allah itu dikerjakan apa? Tidak pernah apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sekedar apa ya? Gambaran yang nyata ya, sudah disampaikan dalam Al-Qur'an. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu la ya'sunallah, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah menolak.
Kamu berzikir terus, berzikir. Kamu berdiri di sini, bertasbih. Itu begitu mereka. La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka itu apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini mereka mulia, iya. Ya, mereka itu mulia. Ya, kalau dari sisi ini, Pak, kalau dibanding dengan manusia, kalau manusia gimana, Pak? Ada yang taat semua atau maksiat semua? Apa? Manusia ini taat semua atau maksiat semua? Maksiat semua kata ini. Loh, kita ini gimana ini? Sudah sholat masa maksiat gitu? Iya, nanti ada ini ya, Masya Allah ya, ada penjelasannya kita ya. Kemudian tabiat mereka, kemudian perbedaan mereka, kemudian kerja dan perbuatan mereka di alam arwah dan kerja perbuatan mereka di alam nyata. Beriman ya kepada mereka itu bagaimana? Baiklah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sebelum kita ke sini gitu kan, ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai pemancing saja, hadis tentang keutamaan segera menghadiri sholat Jumat bagi kaum laki-laki, atau bagi siapa yang segera untuk sholat Jumat itu keutamaannya sangat besar sekali, ya kan? Di akhir hadis itu menarik, itu ada tentang malaikat. Ya, kalau boleh kita sampaikan gambaran hadisnya. Barang siapa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man irtasala yaumal jumu'ati uslal janabati thumma raha. Ya, jadi waktu-waktu untuk pergi sholat Jumat itu ada 5 waktu dalam hadis itu disebutkan. Yang paling segera itu paling mulia. Jadi ada 5 waktu. Ya. Al-waqtul ula, al-waqtu as-sa'atul ula, as-sa'atul thaniyah, as-sa'atul thalithah, as-sa'atul rabi'ah, dan as-sa'atul khamisah. Barang siapa yang pergi sholat Jumat di waktu yang pertama, al-ula, faka'annama qarraba badanatan. Itu dia dapat pahala seperti dia bersedekah atau berkorban dengan apa, Pak? Badanatan itu adalah onta yang gemuk. Al-badana itu jamaknya wal-budul, ya. Ada dalam surat Al-Hajj, onta. Besar pahalanya, Pak. Ya, berangkat pergi sholat Jumat itu di awal waktu. Jangan ketika Allah baru jalan. Jangan sengaja begitu, ya. Yang kedua, barang siapa yang kata Nabi pergi di waktu yang kedua, ya, fisa adisania, faka'annama qarraba baqaratan. Ya, dia dapat pahala bersedekah atau berkorban sapi, baqaratan. Ya. Barang siapa yang fisa adisania, yang pergi sholat Jumatnya di waktu yang ketiga, itu faka'annama qarraba kabas atau kibas kalau ditanya gitu ya, dapat pahala sedekah kibas kambing. Kafir Rabi'ah, apa kata Nabi? Faka'annama qarraba dajajatan. Dia dapat pahala berkorban. Tapi ayam nggak bisa dikorban, ya. Sedekah saja lagi dia. Maknanya begitu. Bersedekah dajajatan. Dajajah itu ayam, dapat pahala sedekah ayam. Nah, yang kelima, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah akhir-akhir nih, nunggu khotib naik baru pergi, kan? Atau ya sebelum azan lah, gitu. Ya, apa istilahnya sudah dekat sekali. Faka'annama qarraba baydatan. Dia mendapatkan pahala sedekah sebutir telur, ya, bukan ayam tapi telurnya. Nah, ini tingkatan. Kita mau pilih yang mana nih? Wah, mantap nih Pak Ustaz. Ingin dapat itulah onta lagi. Nah, kalau onta ini di waktu pertama.
Kapan waktu pertamanya itu memang tidak istilahnya dalam penjelasan hadis itu tidak ditetapkan. Ya, makanya para ulama, orang-orang soleh zaman dahulu itu ya Pak, setelah sholat subuh, sholat Jumat itu sholat subuh hari Jumat itu ya sujud yang pakai sujud sajadah itu ya. Nah setelah sholat subuh itu hati mereka sudah siap-siap, sudah mikir sholat Jumat nih. Begitu. Ya, mau berangkatnya kapan terserah gitu. Mungkin setelah sholat duha sudah beransur-ansur ya hatinya itu atau langkahnya itu mau sholat Jumat. Nanti pahalanya sangat besar sekali ya. Itu saja dulu. Nah, selanjutnya di akhir hadis itu Pak, yang tadi bakaan nama korban baitotan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pergi di waktu yang kelima dia dapat pahala sedekah telur, ya, sebutir telur. Kemudian fa'idha kharajal imam kata Nabi penutup hadis itu Pak. Fa'idha kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Ini bagus. Jadi bisa ditanyakan apa ini masjid. Kemudian, nah jadi makna fa'idha kharajal imam apabila imam keluar dari makna ini kan. Maksudnya adalah jadi imam terutama dari rumah datang ke masjid, nyampe di masjid itu kita dapat gambaran imam itu ada tempat khususnya kayak sangkar gitu, khotib itu ya, gitu dia. Nah dari itu kata Nabi setelah si imam berada di tempat persembunyiannya sebelum khutbah itu kharaja. Nah kharaja itu artinya keluar. Apabila imam keluar dari tempat tempat khususnya, ya, bukan mimbar ya Pak, ya seperti mihrab tapi tempat persembunyiannya gitu, itulah maknanya. Ya mungkin di sini atau seperti itulah. Ya makanya kita pahami juga di sini gitu kan, ada sebaiknya juga gitu kan masjid itu ya ada tempat khusus untuk imam. Ya kalau tidak apa-apa, tapi begitulah gambarannya. Dan ketika imam sudah keluar dari tempat persembunyiannya atau tempat khususnya tadi, keluarnya kemana nih Pak? Kemana dia? Naik ke mimbar, ya, untuk khutbah Jumat ini. Apa kata Nabi? Hadaratil malaikatu, ya, para malaikat hadir. Dalam penjelasan dalam hadis-hadis dalam hadis yang lain itu tadi disampaikan. Ketika imam sudah mulai naik mimbar untuk khutbah Jumat, para malaikat yang ada di pintu-pintu itu akan absen gitu. Yang tadi yang kasih pahala tadi Pak ya, datang di waktu awal dapat pahala, begitulah gambarannya. Dapat pahala sapi, dapat pahala kambing. Sudah naik imam untuk khutbah Jumat ditutup. Buku absennya ditutup. Ya, para malaikat menutup buku kehadiran. Ngapain mereka menutup? Untuk apa? Yastami'una dzikr. Ya, mereka siap-siap untuk mendengarkan al-dzikr. Al-dzikr di situ adalah khutbah atau nasihat yang akan disampaikan oleh khatib atau al-imam. Penting sekali ternyata. Itu ada ya hadis tentang al-malaika, malaikat itu yang ternyata ikut mendengarkan, menyimak khutbah Jumat terutama ya, karena memang khutbah Jumat itu sangat penting sekali. Hadaratil malaikatu yastami'una dzikr kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita melihat hadis-hadis ya banyak sekali ya, tapi itu satu saja ya, kita sampaikan sebagai bukti bahwa memang begitulah adanya mereka. Kita dalam beriman kita termasuk beriman kepada malaikat itu termasuk rukun. Tidak boleh kita tidak percaya dengan al-malaika atau alam malaikat ya. Alam yang sangat halus, tidak dapat diraba dan dirasa. Mereka wujud jasmani ya. Mereka termasuk makhluk yang berada di alam kecil di saya ini. Hilang ya.
Oh di sini dong. Iya. Sorry, Pak. Ya, iya. Nah, hilang lagi. Ya, baiklah. Kalau di sini nggak hilang. Baik ya. Malaikat adalah ya, alam yang sangat halus, tidak dapat diraba dan dirasa. Mereka tidak memiliki wujud. Ya, banyak sekali yang potong itu. Mereka tidak memiliki wujud. Mereka apa? Wujud maksudnya di sini apa ya, Pak? Seperti kita, ya. Ya, bukan berarti mereka tidak ada, karena makna wujud itu ada. Berarti kalau tidak memiliki wujud, maksudnya itu wujud jasmani seperti kita. Ya. Mereka termasuk makhluk yang berada di alam gaib, yang mengetahui hakikat mereka hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat ya, hakikat bukan selain ya. Kalau hakikat segala sesuatu itu hanya Allah lah yang tahu. Mereka adalah makhluk yang suci, tidak memiliki syahwat dan nafsu, dan juga kecenderungan biologis ya, tidak punya ya. Malaikat tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terhindar dari maksiat ya. Terhindar dari maksiat ini ya karena memang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecenderungan dan hasrat itu ya. Mereka ini hanya taat beribadah saja, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terhindar dari maksiat. Mereka tidak seperti manusia. Nah, sekalian, mereka tidak seperti manusia yang makan, minum, tidur, berjenis kelamin. Nah, mereka tidak berjenis kelamin. Ya. Ya, kalau orang-orang musyrik, hamba-hamba yang tidak beriman, dalam Al-Quran dikatakan malaikat itu adalah apa? Inasan atau ya banatullah. Ya nanti ada penjelasan, tapi sedikit saya singgung itu kan orang-orang yang tidak beriman digambarkan dalam Al-Quran, mereka punya keyakinan, punya prasangka bahwa malaikat itu adalah perempuan. Nah, inasan atau dengan pemahaman yang lain, para malaikat itu adalah banatullah, putri-putrinya Allah. Itu pemahaman orang-orang yang tidak beriman. Kita yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang beriman kepada Al-Quran, kita diberi informasi kebenaran. Bukan begitu. Malaikat itu bukan. Ya. Mereka tidak punya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tidak. Tetapi mereka adalah alam lain yang sangat berbeda dari apa yang dibayangkan oleh manusia dalam bentuk materi. Walau begitu, mereka punya kudroh. Kudroh itu apa kalau bahasa kita Pak? Kemampuan. Ya, mereka punya kemampuan. Siapa yang beri mereka kemampuan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya kemampuan untuk menyerupai manusia dan bentuk lain. Nah, ini gambaran-gambaran kita itu ya. Oh begitu ya. Jadi mereka diberi kemampuan oleh Allah untuk menyerupai. Nah, menyerupai apa Pak? Manusia. Yang di sini ya. Mana tahu ada itu Pak ya. Menyerupai ya Pak. Tapi nggak ada Pak ya. Cuma ngacung tangan. Jangan ada mereka di sini ya, yang menyerupai manusia. Betul ya. Dan itu kita lihat apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, gitu. Menyerupai manusia dan bentuk lain. Bentuk lain itu wallahu a'lam. Ya, yang jelas mereka punya kemampuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ini apa? Dari slide ini ya kita dapat gambaran jemaah sekalian. Sebagai contoh, iya, yang semua nih Pak, semua. Baik. Contoh satu yaitu seperti dalam surat Maryam. Kisah Siti Maryam ya ketika beliau ingin taat beribadah
firman Allah dalam surat Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها Basyaran sawiyya. Ya, nanti wadhkur fil kitab Maryam, wahai Muhammad, ingatlah dalam Quran itu tentang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, Siti Maryam, Sayyidah Maryam, ya. Ummu siapa Pak? Ibunya siapa nih beliau ini? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Tentang kisah beliau yang bagaimana, idin tabadat, ketika intabadat itu tanahat atau taba'ad, ketika beliau menjauh, menyendirikan diri, min ahliha, menjauhkan diri dari keluarganya, dari orang-orang terdekat beliau. Ngapain beliau? Nah, gitu loh Pak. Ngapain beliau menyendiri? Dalam tafsir itu kita temukan beliau ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana beliau pergi? Makanan syarqiyah. Makanan itu tempat syarqiyah, arah timur dari Baitul Maqdis. Jadi mereka beliau Sayyidah Maryam ingin menyendiri bukan untuk apa segala macam, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di mana tempatnya? Makanan syarqiyah, ya, daerah bagian timur Baitul Maqdis, ya. Kemudian fattakhadhat min dunihim hijaban, lalu beliau setelah sampai di tempat yang dituju bagian timur Baitul Maqdis tersebut, fattakhadhat min dunihim hijaban, sampai di tempat itu beliau membuat hijaban, tempat khusus untuk beribadah. Agar apa? Yang min dunihim, agar yang lain tidak bisa mendekat atau bercampur, ngajak bicara, begitulah. Pengen fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna ilaiha ruhana. Ya, beliau sudah khusyuk beribadah kepada Allah, lalu kami utus kepada dia. Siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ruhana. Ruh kami, ya. Itu kalau kata-kata itunya apa istilahnya? Ruh itu ruh, nah itu kami. Maksudnya siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Kami utus kepada Siti Maryam malaikat Jibril alaihissalam. Fatamathala laha basyaran sawiyya. Yang mana ketika itu Allah beri kemampuan kepada malaikat Jibril apa? Tamathul. Tamathul itu menyerupai istilahnya menjelma, kalau bahasa kita ya. Malaikat Jibril menjelma sebagai siapa? Bashar itu apa Pak? Manusia. Sawiyah itu memang mirip betul ya. Al-mustawil khalq, ciptaannya mirip betul seperti manusia. Seperti siapa nggak tahu kita. Pokoknya yang jelas Siti Maryam melihat malaikat Jibril itu apa? Basyaran sawiyya. Ini sebagai bukti bahwa beliau pun para malaikat memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai manusia dan bentuk-bentuk yang lain. Ya. Itu dalam surat Maryam. Dalam surat Hud juga begitu. Ini kok
misalnya, subhanallah. Dalam surah Hud, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau didatangi oleh malaikat juga, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salam. Ya. Dan ketika dan sungguh telah datang rusul kami yaitu para malaikat Ibrahim kepada Ibrahim. Mereka datang itu ngapain? Bil busyra, membawa kabar gembira. Yaitu tentang apa ini, Pak? Tentang kehadiran anak, karena sudah lama belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi kabar, insyaallah kamu akan mendapatkan keturunan. Itu bil busyra qalu salaman qala salam. Ketika datang itu para malaikat ini mengucapkan salam, assalamualaikum, qala salam, dijawablah. Begitu ini kalau dalam surah Hud ini itu keturunan yang diberikan oleh Allah itu bukan Nabi Ismail, tapi siapa, Pak? Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail itu ada dalam surah As-Saffat, As-Saffat itu Nabi Ismail. Kalau dalam surah Hud ini siapa? Nabi Ishak alaihissalam. Yang kita ketahui, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub, kata Allah lalu kami memberi kabar gembira dia akan istrinya itu, kami beri kabar gembira akan melahirkan Ishak. Kemudian wa min wara'i Ishaq Ya'qub, dan setelah Ishak itu akan ada siapa lagi? Ya'qub alaihissalam. Setelah Ya'qub ini siapa, Pak? Yusuf alaihissalam. Semuanya para nabi. Makanya Nabi Yusuf itu dikenal dengan apa? Al-Karim, Ibnu Karim. Itu Rasulullah SAW. Karena memang Karim itu yang mulia, orang yang mulia. Karim, Ibnu Karim, ya kan? Yusuf, hamba Allah yang mulia. Beliau ini adalah anak siapa? Anak Nabi Ya'qub, hamba yang mulia pula. Nabi Ya'qub ini anak siapa? Ibnu Karim juga. Anak siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak ini anak siapa, Pak? Ibnu Karim. Anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sebagai gambaran. Bahwa memang para malaikat itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kudrah, kemampuan untuk menyerupai manusia dan bentuk-bentuk yang lain. Selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa mereka diciptakan? Kita mungkin sudah tahu gitu. Dari apa mereka diciptakan? Dalam riwayat disampaikan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ini slide ini perlu saya edit lagi kayaknya. Kalau di sini enggak terpecah maksudnya, tapi di sana terpecah. Subhanallah. Rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Ini hadis. Jadi kita dapatkan memang informasi kebenaran itu bukan hanya penyampaian saja. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anhu, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda bahwa para malaikat diciptakan dari cahaya dan para jin diciptakan dari apa? Api. Dan Adam wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam itu diciptakan dari apa? Apa yang sudah
digambarkan kepada kalian. Dari apa Pak? Dari tanah. Ya, mimma usifalakum itu bisa kita pahami yaitu dari tanah. Selanjutnya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat tinggal atau berdiam mereka adalah langit, nah, ya, atau bagian atas, nah, ya, di langit, ya, tempat tinggal mereka, dan mereka bisa turun, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu tinggal di langit, ya. Dari mana kita dapatkan? Dalam hadis dan dalam Al-Quran juga, ya, dalam surat Maryam itu ada dengan jelas sekali. Kalau hadis rawah Ahmad wal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Pernah Rasulullah berbicara dan berkata kepada malaikat Jibril, apa kata Nabi? Ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazurana. Masya Allah. Ini makna sederhananya kita pahami. Nabi itu sudah lama nggak jumpa dengan malaikat Jibril, jadi kangen gitu, ya. Makna intinya, ya. Tapi kalau makna secara kalimatnya, ma yamna'uka, wahai malaikat Jibril, apa yang menghalangi kamu, ya, untuk apa? Antazurona, untuk mengunjungi kami, gitu kan? Apa yang menghalangi kamu untuk mengunjungi kami? Aktsara mimma tazurona, lebih dari biasanya, gitu kan? Lebih dari biasanya. Atau makna lainnya, kok sudah mulai jarang kita bertemu, gitu loh. Kok sudah mulai jarang kamu mengunjungi kami, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril berkata, menjawab, ya, yang mana jawabannya itu adalah firman Allah dalam surat Maryam, ya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya wa ma kana rabbuka nasiya. Itu jawaban yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak turun. Ini Pak. Wa ma natanazzalu. Dari sini kita pahami, berarti tempat mereka itu di mana? Di langit. Bagian atas kita lah, gitu. Kalau mana lagi pokoknya wa ma natanazzalu, kami tidak turun, kata malaikat Jibril, illa bi amri rabbik, kecuali dengan perintah Tuhanmu, kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun, kata Allah, turun. Jangan turun, mereka akan tetap, ya. Itulah, ya, tipe mereka. Enggak pernah la ya'sunallah, enggak pernah maksiat kepada Allah. Kalau disuruh lakukan, kalau tidak disuruh tidak bergerak. Memang begitu. Ya, subhanallah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, yang mana Allah itu lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika. Ya, Allah itu memiliki atau mengetahui semua apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita dan apa yang di antara kita, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang penutup ayatnya, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidaklah lupa, dan Tuhanmu tidaklah pernah lupa. Ya, tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khalik, nggak mungkin dia lupa dengan makhluk ciptaannya, nggak mungkin dia lupa untuk memperhatikan makhluknya, nggak mungkin dia lupa terhadap urusan makhluknya.
Dan tidak mungkin dia lalai dan lupa terhadap memantau semua makhluknya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan, ya, Maha suci Allah dari segala kelalaian, Maha suci Allah dari segala lupa, gitu ya. Wa maka rabbuka nasiya. Dari itu jemaah sekalian, ya, dari firman ini ya kita dikuatkan, ya, diberi keyakinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah lupa terhadap kita, dimanapun posisi kita, apa niat kita, ya, tujuan kita, semua keadaan kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu kenallah Allah, taat kepada Allah, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah lemah dalam hidup ini. Itulah diantara makna atau hikmah dari kita punya keyakinan atau akidah yang kuat. Orang yang punya akidah yang kuat, insya Allah dia akan nyaman dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia bergantung kepada Sang Khalik yang Maha Kuat tadi. Insya Allah, alhamdulillah kita sudah dapatkan beberapa slide hari ini sebagai mukadimah. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita sambung bahasan tentang al-malaikah. Saya rasa ya sudah itu Pak, sudah cukup waktu. Ya, ada yang mau dipertanyakan atau yang mau menanggapi dipersilakan. Sebelum kita tutup ya Pak Haji, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian mengenai malaikat. Manusia itu selalu kawal ya, dan kanan. Tetapi terkadang satu lama malaikat tidak bisa berbuat apa-apa kalau orang itu melakukan maksiat. Ya seperti yang terakhir ini kan pesantren kiai melakukan hal yang tidak pantas. Nah itu malaikat meyakini gak sih kalau memang malaikat selalu mengawal gitu. Bagus sekali insya Allah tanggapan atau istilahnya pancingan dari beliau. Kenapa? Ya, hamba-hamba Allah, ya, kita manusia ini gimana Pak ini? Seolah-olah merasa tidak diawasi. Ya sebenarnya semua kita itu tahu Pak, bahwa dari kecil kita belajar gitu kan, bahwa kamu kalau berbohong ada yang mencatat gitu kan, kalau dulu ada mencatat, ya semuanya itu sudah ditahu. Tapi kenapa? Ya, bahkan di level seorang ulama, orang alim gitu kan, berbuat yang tidak baik itu apa istilahnya seolah-olah merasa tidak diawasi. Ya kalau menurut saya sih itulah keberhasilan syaitan menggoda sebenarnya Pak. Jadi bukan tidak tahu tapi dilupakan, ya. Kemudian dipancing, ya, kemudian didorong selalu untuk berbuat keburukan ini sehingga dia bisa melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak tahu lagi, ya, sangat tahu kan. Cuman itulah godaan setan itu lebih kuat ternyata daripada bisikan malaikat. Ya. Berarti meragu di sini bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Ternyata ya sebagian manusia itu memilih dari bisikan syaitan tersebut. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Itu ada dalam surat Qaf. Ya. Setiap perkataan kita ini Pak, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap lapas yang keluar itu ada raqibun atid, kata Allah. Ada malaikat pencatat. Ya, lapas di situ ya boleh lapas ini, boleh ini juga chatting-chatting itu Pak. Bikin status atau apa istilahnya perkataan-perkataan yang tidak baik misalnya, itu semuanya dicatat kan. Nah, jadi ya itu sebuah keyakinan. Nah, barangkali kenapa kok bisa lupa, ya itulah tadi yang bisikan setan atau dorongan dari setan sehingga kita dilupakan. Ya, ini bukan tidak tahu, dari itu memang penting ya, mengkaji kembali, mengulang kajian tentang akidah ini
Di antara hikmahnya apa? Untuk menguatkan, untuk mengingatkan. Itulah Pak. Semoga dengan belajar akidah ini adalah keyakinan itu dikuatkan lagi. Nah, kita lebih kokoh. Enggak gitu. Nah, semoga ya, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cukup itu Pak. Oke jemaah sekalian, alhamdulillah sepertinya apa istilahnya sudah bisa dipahami. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.